yang membuat umat sebelah itu tersandung selalu mengatakan begini, bagaimana mungkin firman Allah itu jadi manusia? Ya. Bagaimana mungkin, apa yang mau dia jadi kedondong pun apa masalahnya? Nah, untuk menjawab ini saya selalu compare ke mereka. Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Elia Meron mulai tampak kehilangan kesabaran. Konsep Trinitas yang selama ini coba ia pahami justru semakin rumit dan membingungkan. Meski berusaha keras memaksakan logika, gagasan tentang Tuhan, 3 dalam 1, tetap sulit diterima akal sehat. Di saat itu Ustadz Felix hadir dengan penjelasan yang tenang, tegas dan penuh logika. Dengan bahasa sederhana namun mendalam, beliau membongkar kelemahan mendasar dalam konsep Trinitas sekaligus menghadirkan pemahaman tauhid yang jernih dan kokoh. Simak videonya hingga akhir. Namun sebelum lanjut, jangan lupa memberikan dukungan sederhana dengan cara subscribe dan like video ini. Dengan begitu kita sama-sama berbagi kebaikan untuk lebih banyak orang. Ya, ada orang mengatakan bahwa banyak memang Trinitas itu, istilah Trinitas itu menyandung orang-orang Kristen. Ya. Karena berpikir bahwa ketika kita sudah mempercayai Trinitas, maka monoteisme Allah itu terganggu. Oke. Jadi dengan adanya Trinitas maka Allah itu bukan lagi satu, Iya. tapi entah bagaimana 3 dalam 1, 1 dalam Iya, 3 benar. itu mengerti, bingung gitu. Iya. Nah itu yang membuat orang Kristen itu salah kaprah. Oke. Karena gini, perjanjian lama, ulangan 6, itu berkata Allah itu esa dalam semuanya Israel. Semua Israel Adonai Eloheinu Adonai Ya. Echad. Jadi Allah itu Echad, Allah itu satu. Oke. Itu perjanjian lama. Oke. Perjanjian baru Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan dalam Injil Yohanes Allah itu esa. Oke. Oke. Bahkan Paulus yang sering dituduh pencipta Tritunggal oleh Iya. umat sebelah itu. Iya. Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dia berkata apa? Kita percaya hanya kepada satu Allah yang esa, yaitu Bapa. Paulus juga mengatakan Allah Oke. itu esa. Oke. Bahkan setelah eranya Paulus, Oke. 300 tahun setelah itu konsili pengakuan kredo iman Nikea 325 dalam konsili Konstantinopel itu mengatakan aku percaya kepada satu Allah. Oke. Jadi 4 zaman perjanjian lama sebelum Kristus datang dalam inkarnasinya, Ya. Yesus pun mengatakan Ya. Allah Esa. Di zaman Paulus pun Yes. Paulus mengatakan Allah Esa. Bahkan setelah itu pun Allah itu Esa. Oke. Tapi kalau Allah itu Esa, apa itu Trinitas kalau Betul. begitu? Iya. Jadi Trinitas ini adalah penjelasan bagaimana dan seperti apa Allah yang mono itu. Bagaimana sih Allah yang satu itu? Kalau Allah cuma satu, batu pun satu, apakah dia Allah? Tapi Allah kita bukan Allah seperti batu. Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang mencipta, Allah yang menghidupi, dan seperti apa Allah yang satu, yang menghidupi dan yang mencipta itu dijelaskan dengan kata Trinitas. Jadi dengan arti singkat, Ya. Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah yang satu itu atau bagaimana Allah kita yang hidup itu. Nah, Allah yang esa itu adalah Bapa. Oke. Mengapa disebut Sang Bapa? Karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Ia tak kelihatan, ia tak seperti apapun. Ya. Oke. Nah, di dalam diri Sang Bapa ini, 1 Korintus 8 ayat 6 tadi ya. Di dalam diri Sang Bapa, dia memiliki firman. Yang Oke. oleh firman ini, dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah jadilah terang. Berfirman itu kata kerja, kata benarnya Oke. firman. Oke. Berarti kalau berfirmanlah Allah jadilah terang, berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Oke. Firman itu dalam bahasa Yunani logos Ya. atau ilmu. Jadi Bapa itu di dalam dirinya, dia memiliki ilmu. Ya. Oke. Ya. Yang oleh ilmunya dia itu, yang oleh pikirannya dan oleh logos, oleh firmannya itu dia menciptakan semuanya. Nah, Oke. selain memiliki firman, ia juga memiliki roh. Ya. Yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 1, 2, 3, ayat 1 dikatakan Bereshit bara Elohim et hashama yivit haaretz. Di sana ada Allah, Elohim. Allah di sana siapa? Di 1 Korintus 8, 6, Sang Bapa. Oke. Ada Bapa di sana. Ayat 2 ada roh Allah melayang-layang. Oke. Ada roh Allah. Roh Allah di sana siapa? Yang menghidupkan. Ayub 33 ayat 4, Roh Kudus. Oke. Lalu ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang. Ada firman Allah. Jadi Bapa firmannya sendiri, rohnya sendiri yaitu Roh Kudus. Begini, bagaimana mungkin firman Allah tuh jadi manusia? Ya. Bagaimana mungkin, apa yang mau dia jadi kedondong pun apa masalahnya?
Nah, untuk menjawab ini, saya selalu compare ke mereka. Kamu percaya nggak firman Allah menjadi buku? Mereka bisa percaya firman Allah jadi buku. Apa bedanya kita percaya firman Allah jadi manusia? Nah, masalahnya tadi ini sekaligus menjawab pertanyaan pertama. Mengapa hanya dalam Yesus untuk bisa mengenal Allah yang benar? Kalau saya berdiam diri seperti ini, lalu saya tidak berbicara, apakah kamu mengenal saya? Enggak. Tapi Anda mengenal nama saya Elia, saya 21 tahun, saya seorang apologet. Itu Anda kenal saya melalui apa? Melalui firman saya yang jadi suara di telinga kamu. Betul. Maka manusia mengenal Bapa yang tak kelihatan itu melalui firman-Nya yang jadi manusia. Yesus. Maka benarlah sabda Tuhan Yesus yang berkata dalam Yohanes 14:6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena Yesus mau beritahu apa? Akulah firman-Nya Sang Bapa yang menyatakan Bapa yang tak kelihatan itu kepadamu agar kamu mengenal siapa Bapakku itu. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu menolak anak, kamu menolak Bapa. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku. Saya pengen cerita sedikit tentang 3 pertanyaan tadi. Dari mana asal manusia, akan kemana manusia setelah mati, dan ngapain manusia hidup di dunia. Saya juga punya pertanyaan yang sama ketika saya sudah balik. Saya sudah balik ketika SMP kelas 2, dan SMP kelas 2 saya tanya pada ibu dan bapak saya, Pi, Mi, manusia ini asalnya dari mana sih? Bapak ibu saya jawab, dari bapak dan ibumu. Papi dan mami dari mana? Dari opa dan oma. Opa dan oma dari mana? Buyut. Buyut dari mana? Bapaknya buyut. Nggak selesai, Lik. Kamu coba tanya aja sama pastor. Kayaknya pastor tahu. Dulu saya Katolik, saya disuruh tanya pastor, pemuka agama. Saya tanya pastor, asal manusia dari mana ya? Pastor menjawab, dari Tuhan pencipta semesta alam. Sama nggak kayak jawabannya kayak kita? Sama. Bedanya dia bilang Allah, kita bilang Allah. Itu aja. Tapi sama-sama yakin Tuhan? Yakin. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, yang menciptakan manusia dan alam semesta yang mana? Kan ada 3, Bapa, Putra, atau Roh Kudus. Kan ada 3 nih. Kata pastor, Lik, 3 Tuhan ini adalah satu, dan satu Tuhan ini ada 3 entitas. Walaupun ada 3 entitas, dia tetap satu karena tidak terpisah-pisahkan. 3 tapi tidak terpisah-pisahkan, 1 tapi terpisah ada 3. Walaupun terpisah, dia tetap satu. Walaupun tetap satu, dia ada 3. Paham atau bingung? Anda ngerti kan bagaimana rasanya kan gitu kan ya? Ketika saya juga bingung, saya tanya, kalau gitu pastor, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Iya, memang waktu itu saya agak kurang ajar memang. Lah kenapa? Karena saya nggak pernah diajarin agama oleh orang tua saya. Hati-hati. Kalau agama nggak pernah diajarin pada anak, anaknya pasti kurang ajar kayak saya dulu. Nah, ketika saya kemudian nggak pernah diajarin agama, saya agak kurang ajar. Lah kenapa? Karena saya belajar agama dari game. Maka saya terbentuk menjadi orang yang nggak suka dengan agama, mengolok-olok agama. Paham ya ibu sekalian? Kenapa Tuhan harus 3, nggak 4? Kenapa nggak 5? Kalau 5 kan bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu nggak boleh bilang begitu. Lah kenapa? Tuhan itu 3 dalam 1 dan 1 dalam 3. Itulah yang kita yakini dan kamu nggak boleh banyak tanya. Itulah keimanan. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman kata pastornya, kata pastor yang lain adalah sama seperti ketika Anda melihat sulap. Pernah lihat sulap? Ya, kosong ya. Tiba-tiba keluar burung, keluar kelinci, udah nggak usah dipikirin, gitu aja memang. Kalau nanti Anda pikirin, nanti Anda malah nggak menarik pertunjukan sulapnya. Iman kayak sulap, kata dia. Banyak yang nggak bisa dilihat mata, banyak yang nggak bisa kemudian kita yakini dengan logika, tapi bisa kita yakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren, tapi saya tetap aja bingung. Lalu kemudian saya nggak nanya pada hari itu, besoknya lagi saya tanya. Ketika saya baca buku agama, di situ tertulis sebelum Yesus mati di kayu salib, maka dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya tanya, Pastor, Yesus ini kan Tuhan. Iya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus panggil Tuhan yang lain? Ini kayak jeruk makan jeruk ini. Apa kata pastornya? Kalau kamu beriman, kamu nggak banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Saya katakan sejak saat itu, kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal. Karena kalau Tuhan ciptain saya pakai akal, saya pasti banyak tanya. Kalau Tuhan mau saya nggak banyak tanya, saya diciptain nggak usah pakai akal aja. Saya keluar dari agama Katolik. Lah kenapa? Nggak ada gunanya. Beragama nggak beragama sama aja. Apa gunanya kalau cuma di KTP doang tapi kita masih pusing dan kita masih punya tanggung jawab, kita masih punya pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Saya keluar dari agama Katolik, saya cari sendiri.